A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Ustadz Betey akan membahas ilmu fikih tentang sholat Jumat yang akan diambil dari kitab Fathul Qorib Mujib halaman 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab Fathul Qorib Mujib rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah iki pasal sawiji. Wasaro itu wujubil jum'ati lan utawi pirang-pirang syarat wajib Jumat iku sab'atu asya'a pitu pirang-pirang perkara. Al islamu sawiji Islam, wal bulugu lan balik, wal aqlu lan duwe akal, wal hurriyatu lan merdeka, wa dzukuriyatu lan sifat kalanangan, wasihatu lan sehat, wal istitanu lan umah-umah. Wasaro itu fi'liha lan utawi pirang-pirang syarat migawene Jumat iku salah satun telu antakuna sawiji yen ta ono opo al baladu negara, antakuna sawiji yen ta ono ya Jumat antakuna sawiji yen ta ono apa al baladu negara iku misron kota au koryatan atawa kampung. Wa ayakunalan yen ta ono apa al adadu bing bilanganane iku arba'ina 40 min ahlil jumati saking ahli Jumat. Wa ayakunalan yen ta ono apa al waktu-waktu iku bagian tetep. Pain kharaja mangkalamun metu apa al waktu-waktu aw adimat atawa ora ono apa asyuru tu pirang-pirang syarat suliat maka den salatan waya Jumat tuhron ing tuhur. Wa paraiduha lan utawi pirang-pirang pardune Jumat iku salah satun telu. Khutbatani sawiji khutbah roro yakumu kang menggon pihima ing dalam karone ya khutbatani yakumu ngadeg ya si uwong pihima ing dalam karone khutbatani wa yajlisulan lungu ya si uwong bainahuma antarane khutbatani wa antu sholiya lan yen den salatannya Jumat rakaataini ing rong rakaat bijamatin ing dalam serta berjamaah. Wa hayatulan utawi pirang-pirang sunat hayate Jumat iku arba'u hisolin papat pirang-pirang perkara. Al guslu sawiji adus watan dipul jasad lan ngabersihan jasad badan, walubsu siabilan nganggo dodot albidu kang putih, walubsu siabil bidi lan nganggo dodot kang putih, wa akhdudupi lan nektek kuku, watibi lan nganggo wangi-wangi. Wa yustahabu lan den sunataken apa lin satu ngeningaken ngarungaken di waktu khutbah dalam waktu khutbah. Wa man lan utawi sapa kuda khala manjing yasiman wal imamulan utawi alan hale utawi imam iku yaktubu lagi maca khutbah yasi imam salat maka salat yasiman rakaatain ing rong rakaat khafifataini kang enteng karone sumaya jesu maka kari-kari lungguh yasiman. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu pasal mau menjelaskan tentang bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat berikut rukun, sunnah dan yang lainnya. Wasaro itu wujubil Jum'ati, syarat wajib untuk Jumat itu ada 7 perkara. Syarat untuk dapat melaksanakan sholat Jumat itu ada 7 perkara. Di mana yang pertama al-Islamu harus beragama Islam.
Selain daripada agama Islam itu tidak sah walaupun melaksanakan salat Jumat. Karena syarat yang pertama untuk salat Jumat itu adalah harus beragama Islam. Dan yang kedua harus baligh. Orang tersebut sudah baligh, sudah dewasa. Bagi baligh bagi laki-laki itu biasanya atau umumnya di usia 15 tahun. Kemudian wal aklu, punya akal sehat, tidak gelo, tidak hilang ingatan, atau mungkin tidak ayan yang lama ya. Gimana kalau stres akibat mungkin kehidupan atau punya hutang atau dan seterusnya, itu mah bukan hilang akal ya, karena itu mah masih sehat. Wal hurriyatu lan merdeka, artinya kalau di Arab itu ada yang namanya abid ya. Hurriyah itu merdeka, tidak terkekang lah, dengan bahasa abid lah diantaranya. Kemudian wadukuriyatu lan sifat kelanangan, artinya laki-laki. Wasihatu lan sehat. Wal istitonu lan umah-umah, artinya punya rumah di tempat itu. Bukan orang musafir, atau bukan orang tamu, atau bukan orang yang suka bepergian di waktu-waktu tertentu. Contohnya waktu hujan dia pergi ke situ, waktu ketiga dia berangkat kemana gitu, artinya bukan orang asli situ. Nah itu ya. Wasaro itu, nah itu adalah syarat wajib Jumat itu ada 7, dimana yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus baligh, yang ketiga harus punya akal sehat, yang keempat harus merdeka, tidak bukan abid ya isinya, atau bukan amat kalau di negeri Arab bahasanya seperti itu ya. Wadukuriyah lan laki-laki, wasihat lan sehat, artinya tidak sakit ya, dan sakit pun yang kiranya tidak bisa melaksanakan Jumat, dan itu atas informasi daripada dokter yang bijaksana. Kemudian wal istatanu lan orang yang punya rumah di situ. Itu adalah syaratnya Jumat ada 7. Kemudian wasoro itu piliha, syarat untuk mengerjakan Jumat itu salah satu ada 3, dimana antakun al balad misron au koryatan, kota atau kampung. Jadi Jumat itu harus diadakan di satu tempat yang boleh itu dinamakan kota atau kampung. Kemudian wa ayakuna al adadu arba'ina, dan hitungan orang yang mengikuti salat Jumat itu harus 40 ya. Tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk orang yang tidak punya syarat untuk sahnya melaksanakan Jumat, diantaranya anak-anak ya, itu tidak, jangan dihitung. Kemudian min ahli Jum'ati, saking ahli Jumat yaitu tadi. Wa ayakunal waktu bakian, dan waktu zuhurnya pun harus tetap, artinya tidak di ujung, apalagi sampai tidak kebagian waktu. Misalkan nih kita melaksanakan sholat Jumat itu di ujung waktu zuhur misalkan, ini mah ya, tapi insya Allah jarang ya, bahkan tidak jarang terjadi. Biasanya kita kalau melaksanakan Jumat itu di awal waktu zuhur ya. Nah itu jadi syarat untuk mengerjakan Jumat itu ada 3, dimana yang pertama harus ada di satu kota atau di kampung, kemudian hitungannya harus ada 40 min ahli Jumat, dari orang yang sudah ahli Jumat, artinya bukan anak-anak lah contohnya. Kemudian harus ada di waktu zuhur. Pain kharajal waktu aw adimat syurut, bagaimana kalau misalkan Jumatnya belum dilaksanakan, waktu zuhurnya sudah kelewat misalkan, ini mah ya. Kemudian wa adimat aw adimat surut, atau satu kampung itu atau kota itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan salat Jumat atau melaksanakan salat Jumat, bagaimana? Maka kalau hal itu terjadi suliat duhron, kita sholat baik dengan sholat zuhur itu ya. Bahkan lebih banyak kalau misalkan kita datang nih ternyata terlambat, hanya keburu 1 rakaat mengikuti imam, maka kita lanjutkan aja sholat zuhur seperti biasa 4 rakaat ya, itu diantaranya.
Kemudian wa faraiduha salah satun, farduna Jumat itu ada 3, di mana khutbatani, yang pertama khutbah 2. Yaqumu fihima, orang yang membaca khutbah baik itu imam maupun khotib lah ya, itu harus berdiri. Kecuali ada hal lain, contohnya tidak mampu berdiri boleh duduk ya. Cuma bedanya kalau kita berdiri di tengah-tengah antara khutbah 1 dan khutbah kedua, duduk sekira-kira tumanina. Kalau khutbah sambil duduk itu saktah saja, tidak harus mutajian, artinya tidak harus turun miring atau tidur berbaring lah intinya gitu ya diantaranya. Wayakumu fikima wayajlisu bainakuma, dan diantara khutbah ke-1 dan khutbah kedua disunahkan duduk sekira-kira tumaninah saja, tidak harus lama ya. Kemudian wa antusolia rokataini, mana fardu Jumat itu harus dilaksanakan sholatnya 2 rakaat pijamatin serta berjamaah itu ya. Kemudian wahai atu alan utawi sunat hayate salat ma arbawi soli, itu ada 4 perkara. Di mana sunat hayat untuk Jumat itu yang pertama al-ghuslu, adus. Dari mana kita waktunya adus? Dari semenjak terbit fajar shidik. Kita boleh dari pagi itu niat kaula adus untuk melaksanakan salat Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul gusla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku adus untuk melaksanakan salat Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Tapi tetap lebih afdolnya mah ketika kita mau berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat itu. Yang kedua watan dipul jasad. Bukan adus, ini mah tidak ada niat adus, cuma mandi biasa saja, membersihkan badan sajalah dari kotoran-kotoran ya. Dan selanjutnya juga badannya pakai wangi-wangian, minyak-minyak yang kiranya mereka suka. Artinya mengkondisikanlah minyak apa yang mereka pada suka. Jangan dipaksakan minyak lain orang suka, kalau ya dia tidak, yang dia suka saja dan memang yang sah untuk dibawa sholat. Walabsu syabi, pakai pakaian walabsu syadil bidi, dan memakai pakaian yang berwarna putih. Mengapa? Karena afdhalus syab al-bid, sebagus-bagusnya pakaian itu adalah yang berwarna putih. Jadi sunnah hayatnya untuk sholat Jumat itu yang pertama adus, dan waktunya dari semenjak terbit fajar shidik sampai menjelang kita berangkat sholat Jumat. Namun afdolnya tetap ketika kita mau berangkat sholat Jumat. Dan yang kedua mandi seperti biasa, hanya membersihkan badan dari kotoran dan juga memakai wangi-wangian yang kiranya wangian itu kita menyukainya dan bisa dibawa untuk sholat atau dipakai sholat. Walub susiat bilbidi, dan yang ketiga memakai pakaian yang berwarna putih. Wa ahdudupri, kukunya tuh potongan kukunya ya yang lebih-lebih dari tangan, dari jari-jari kita setiap Jumat kalau memang panjang, apalagi watibilan, memakai wangi-wangian ada di sini ya. Kemudian selanjutnya wa yustahabul insot, disunatkan cicing ngadengekeun, disunatkan diam mendengarkan fi waqtil khutbati, ketika imam khutbah makmum sunat untuk mendengarkan, kecuali misalkan kita lihat ada orang yang gak bisa lihat, tolong lah ya, buta lah ya, kemudian dia mau kejebur ke got atau kejebur ke sumur yang kiranya berbahaya banget atau berbahaya, maka kita boleh ngomong di situ. Kemudian kalau misalkan ada lagi kita lagi sholat Jumat, tiba-tiba ada ular yang berbahaya mau gigit, ya kita di situ boleh ngomong. Karena apa? Karena memang di situ ngomong kita dibutuhkan. Fi waqtil khutbati, ketika waktu khutbah kita sunnah mendengarkan, artinya diam dan mendengarkan khutbahnya ketika khatib membacakan khutbahnya. Waman dakhala wal imamu yaktubu, ketika kita masuk masjid sementara imam sudah membaca khutbah. Nah, ini saya perhatiin banyak sekali ya, waman dakhala wal imamu yaktubu.
Kita masuk ke masjid, ternyata imam sudah membaca 2 khutbah. Bagaimana caranya kalau orang tersebut, kalau orang seperti itu? Maka ketika kita masuk masjid, sementara imam sudah membaca khutbah 2, lagi membaca khutbah 2, sholat rokaat ini, khofifata ini, maka kita sholat sunat saja di situ, sholat sunat sholat sunat Jumat, atau bisa disatuin sholat sunat Jumat dan sholat tahiyatul masjid khofifata ini 2 rakaat, bari agak dipercepat ya, tidak dipercepat sesuai dan melaksanakan sesuai aturan sholatnya, tapi agak dipercepat ya itu. Tapi ada para ulama yang menjelaskan di situ tidak harus sholat sunat ya, langsung duduk ada. Tapi untuk ulama yang diambil dari kitab Fathul Qorib Mujib ini, ketika seseorang masuk masjid sementara imam lagi baca khutbah, maka dia sholat sunat 2 rakaat saja, baik itu sholat sunat Jumat dan disatuin dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan dipercepat, namun tidak mengurangi aturan-aturan sholat tentunya. Kemudian semuanya Yesus, setelah itu maka duduklah dan mendengarkan khotib lagi membacakan khutbahnya. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan, penjelasan ilmu fikih tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan juga bagi semua pendengar, umumnya kaum muslimin wal muslimat. Usikum manapsi bitaqwallahi dinas suratul mustaqim walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.